Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum bil akhlaqil karimah atau kama qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai pagi ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat karunia-Nya, taufik hidayahnya kepada kita dan keluarga kita, sehingga kita bisa menunaikan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kita memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini menjadi ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kajian ini kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang mungkin sampai pagi ini masih diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit sehingga tidak bisa bergabung bersama kita ke masjid ini. Mudah-mudahan Allah berkenan mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada mereka semuanya, sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kita di masjid ini untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Jika ketidakhadiran ke masjid ini karena satu kesibukan dengan urusan dunia, kita doakan juga semoga Allah memberikan jalan keluar dan memudahkan semua urusannya hingga mereka itu sadar bahwa dalam kehidupan ini tidak serta-merta hanya mengurus dunia, dan mereka kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga jika ada di antara saudara-saudara kita, anak kita, jamaah kita semuanya mendahului kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau berpulang duluan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan juga mudah-mudahan Allah berkenan menerima segala amal ibadah yang telah mereka lakukan selama hidupnya, dan Allah memberikan ampunan dengan ampunan yang terbaik atas segala dosa, kesalahan, kezaliman yang pernah mereka lakukan semasa hidupnya, dan Allah tempatkan di sisinya yang mulia dan Allah masukkan ke surganya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Setelah sekian minggu ya, bulan kayaknya ya, setelah Ramadan, Idul Fitri, kemudian sampai sekarang bahkan menjelang hari raya lagi ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian yang seperti ini kita selalu istiqomah, karena istiqomah itu bagian daripada amaliyah orang-orang yang beriman. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya masuk ke kajian yang ini aja ya, karena kemarin 4 itu sudah tuntas ya, terkait dengan pembahasan mencari dan memilih. Nah, nanti dalam kajian ini insya Allah juga akan masuk di dalamnya bagaimana kita menciptakan keluarga dan menciptakan menjadikan anak itu menjadi anak yang saleh ya. Jadi kajian subuh pada pagi ini terhimpunnya iman dan amal saleh, apa yang akan kita dapatkan dan berdampak terhadap kehidupan kita ya. Namun sebelumnya saya sampaikan, kalau nanti ada pertanyaan misalnya terkait dengan kurban, silakan, tidak mesti dengan tema yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seputar kurban, monggo nanti bisa kita bahas bareng-bareng, karena setiap pelaksanaan kurban itu pasti muncul aja masalah-masalah baru gitu ya. Mulai dari yang macam-macam ya, namanya orang banyak seperti itu, tapi semangat berkurban harus tetap ada pada diri kita ya, semangat berkurbannya, kalau bisa ya seperti semangatnya Bilal ya, mau berkurban itu. Baik Bapak Ibu, kita mulai di sini. Jadi amal saleh itu dan iman yang dibangun di atas keimanan itu bisa melahirkan yang pertama hayatan thayyibah. Ya, artinya kehidupan yang baik. Ya. Dari kehidupan yang baik itu pasti yang dimakan adalah baik. Namanya makanan thayyib atau halalan thayyibah. Dari halalan thayyibah ini maka akan muncul dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Dari keturunan yang baik itu maka dibangun dalam sebuah rumah tangga ya, menjadi satu kesatuan dalam keluarga. Dengan keturunan yang baik akan melahirkan kalimatan thayyibah, komunikasi dalam keluarga itu baik ya. Nah yang terakhir itu muncul baldatun thayyibah. Berarti temanya apa Bapak Ibu? Thayyibah. Semuanya thayyibah ya, mulai dari hayatan thayyibah, makanan thayyibah, halalan thayyibah, dzurriyyatan thayyibah, kemudian kalimatan thayyibah, yang terakhir baldatun thayyibah. Quran itu kalau sudah menyusun kalimat itu luar biasa ya, luar biasa. Cuma tinggal kita bagaimana kita memahami kandungan Al-Quran itu ya. Oke. Yang pertama, kita masuk ke surat ke-97 ya. Surat An-Nahl An-Nahl yaitu lebah ya. An-Nahl itu surat ke-16 ayat ke-97 yang saya warnai merah itu ya, tapi saya baca semua dulu. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Modalnya cuma 2, beriman
dan beramal saleh. Kalau kita yang menjanjikan, mungkin terbatas ruang dan waktu, karena kita pun tidak akan abadi hidup di dunia. Misalnya takmir menjamin kehidupan jamaah, salah satu di antara kehidupan jamaah mungkin sebatas menjadi pengurus takmir, atau dilanjutkan pada generasi berikutnya mungkin hanya sebatas periodenya takmir. Tapi kalau sudah Allah yang menjamin, dengan Allah menyatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan aku berikan penghidupan yang baik. Maka nggak ada seorang pun yang bisa menghalangi kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki oleh Allah itu insya Allah pasti terjadi. Kalau belum terjadi berarti ada sesuatu yang keliru dari perintah Allah itu yang kita lakukan. Jadi setiap janji Allah itu pasti, Bapak Ibu, nggak usah ragu. Kalau Allah menjamin seperti ini, maka syaratnya harus dipenuhi. Apa syaratnya? Iman, beramal saleh. Tentunya ini iman yang benar, bukan hanya sekedar qalu amanna, kami beriman. Enggak hanya seperti itu. Karena ketika ada orang Arab itu, qalal a'rab, kata Allah, ketika ada orang Arab itu mengatakan qalu amanna, Muhammad, katakan Muhammad, mereka itu enggak beriman, hanya mulutnya saja mengatakan beriman, hatinya dia itu munafik. Allah langsung memberikan informasi kepada Nabi supaya Nabi tidak tertipu oleh lisan mereka. Qalu amanna, semua orang ya bisa mengatakan saya beriman, tapi apa buktinya? Apa buktinya itu ya? Nah, kalau iman kita benar dan dengan keimanan itu bisa muncul amal saleh. Salah satu amal saleh itu ya berkurban, itu salah satu ya amalan saleh itu, ketaatan, taqarrub ilallah, itu bagian dari amal saleh. Maka Allah akan menjanjikan hayatan thayyibah. Nah, ketika kehidupan hayatan thayyibah itu menjadi kehidupan yang baik, maka mesti orang yang beriman dan beramal saleh yang menjalani kehidupan yang baik itu pasti makanannya adalah baik. Nggak mungkin orang yang diberi kehidupan yang baik oleh Allah makanannya tidak baik ya. Di sini surat Al-Baqarah ya, 168 ya. 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang pertama, wahai sekalian manusia, yang dipanggil oleh Allah manusia, tidak hanya orang beriman ya, karena ini himbauan dari Allah sekaligus instruksi dari Allah. Hei manusia, makan semua apa yang ada di bumi. Apa saja, makan. Makan, tapi syaratnya halalan thayyibah. Ya. Makan semua yang halal dan thayyib. Ya. Halal itu mungkin kita bisa memahami secara syar'i. Ya. Secara syar'i itu kan boleh dimakan semuanya ya. Daging kambing boleh ya. Daging ayam boleh, unta boleh ya. Sapi boleh, kuda boleh. Pernah makan kuda, daging kuda? Enak itu, iya enak, hampir sama dengan kelinci itu, hangat ya. Pernah Bu? Satenya kuda? Ya dicoba sekarang oleh apa ya, urunan gitu, beli kuda gitu. Nanti dikurban gitu ya. Halal itu ya.
Cuma kadang-kalanya orang itu kan nggak biasa aja itu ya. Ya, sate kelinci itu enak ya. Cuman thayyibnya itu yang perlu diperhatikan. Kalau sudah 50 ke atas ya hati-hati. Halal tapi tidak thayyib. Jadi thayyibnya itu lebih kepada faktor kesehatan. Oke. Biasanya habis hari raya itu seperti itu biasanya. Gak apa-apa setahun sepisan. Bersilaturahim ke sini nyicipi, pindah ke sana nyicipi lagi, pulang lebok mengkap ya. Nah ya kok kering-keringan dan seterusnya ya. Itu berarti gak thayyib ya, gak thayyib. Memang semua yang ada di muka bumi silakan dimakan, cuman ada yang ekstrim pemikirannya Bapak Ibu. Nah Allah itu menciptakan ini, membuat ini untuk kita, iya, untuk kita. Semuanya halal, tapi kalau kesehatannya sudah terganggu, ya kita yang lebih tahu. Karena faktor kesehatan itu adalah sarana yang paling baik untuk menjadikan ibadah kita itu menjadi khusyuk. Coba agak pusing sedikit aja kita ibadah, kira-kira ibadahnya gimana? Bisa khusyuk atau cepat selesai? Cepat selesai. Jujur kalau ibu-ibu jujur, kalau bapak-bapak sih ngempet ya. Jadi faktor kesehatan itu penting untuk mendukung kesempurnaan ibadah yang sedang kita lakukan. Ibadah apa saja? Ibadah apa saja? Ya. Artinya bukan ibadahnya orang non-muslim ya. Artinya ibadah yang memang dianjurkan di dalam syariat kita, bentuknya apapun. Maka kehidupan orang yang beriman dan beramal saleh itu kehidupannya gerak-geriknya, langkah-langkahnya itu semuanya bernilai ibadah, tergantung kepada niat ya. Kemudian yang kedua, selain halalan thayyiban ini, Allah mewanti-wanti wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Hati-hati loh dengan langkah-langkah setan ya. Oleh Allah, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Allah pertegas kembali, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu sejak Nabi Adam ya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya setan itu minta ditangguhkan umurnya kepada Allah. Ya Tuhan, karena kami sudah divonis masuk neraka, kami mau mohon jangan dimatikan, jangan diwafatkan. Maka Allah menjawab, buat apa kamu minta ditangguhkan? Setan menjawab lagi, untuk menggoda anak cucu Adam. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya sampai hari ini pakai ini nggak ada ceritanya jin dan setan mati, nggak ada ceritanya. Kerjanya apa? Kerjanya ini Bu, Bapak Ibu ya, kerjanya setan ini. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Itu tugas utamanya. Tugas utamanya setan itu ini, bisu wal fahsya. Kalau bukan kejahatan, kekejian. Enggak ada setan dan jin itu kemudian menyuruh kita berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Yang ada dihalang-halangi. Dan memang itu profesinya ya. Beda dengan kita, kalau kita memang disuruh oleh Allah untuk beribadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Aku ciptakan jin dan manusia itu untuk supaya mereka menyembah kepada Allah. Tapi kalau setan memang ini ya. Jadi misi utamanya setan itu adalah mengganggu
anak keturunan Adam. Ya. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya. Dan mengatakan terhadap Allah, kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi apa-apa yang tidak kita ketahui itu sudah sesuatu yang diketahui oleh setan. Setan itu mau melihat dan menggoda siapa saja, itu sudah diketahui oleh setan. Oh, yang ini mau ke sana, ini mau ke sana. Makanya setannya itu beda-beda. Iblisnya beda-beda, Bapak Ibu. Kalau sudah kita wudu, setan yang mana yang menggoda. Kalau sudah sholat, kalau mau sholat, setan yang mana yang mau menggoda. Suami istri itu siapa setannya, namanya yang menggoda, itu beda-beda. Jadi ada tugas-tugas tersendiri, tapi pada intinya adalah punya misi yang sama. Ya. Jadi Bapak Ibu, dari kehidupan yang baik itu, maka seseorang dilihat dari sisi makanannya itu pasti halal dan thayyib. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, yang diberi penghidupan baik oleh Allah, maka makanannya pasti baik. Karena orang beriman dan beramal soleh, pasti baik makanannya. Kalau makanannya tidak baik, itu beda lagi. Ya. Nah, sekarang begini, saya cuman prihatin saja, Bapak Ibu. Ya. Prihatinnya gimana? Bagaimana dengan seorang koruptor yang anak dan istrinya diberi makan dari hasil yang tidak halal, dan itu menjadi daging. Daging itu kemudian mempengaruhi pola pikir. Nah, kalau sudah seperti itu, yang dimakan misalnya dalam keluarga itu tidak halal, ya, caranya tidak halal, apalagi yang dimakan juga tidak halal. Ada yang caranya tidak halal, makanannya halal. Ya. Cara koruptor itu uangnya kan caranya nggak baik, ya, nggak halal. Tapi kemudian membeli sesuatu yang halal, ya. Atau memang dua-duanya tidak halal, ya, hasil koruptor terus kemudian dibuat berjudi atau minum minuman keras, ya, seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu, apa yang kita konsumsi itu caranya itu dari mana kita dapatkan dan kita belanjakan untuk apa, itu pastikan. Sehingga dengan demikian maka dalam sebuah keluarga itu nanti akan terpengaruh dengan apa yang dia makan. Dari yang dimakan itu maka akan melahirkan generasi yang bagaimana, ya. Nah, karena itu maka di dalam kisah doa Nabi Zakaria itu yang diminta oleh beliau adalah dzurriyyatan thayyibah, ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Maka masuk akal ibu-ibu, kalau dari apa yang kita makan, kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari pasti akan melahirkan keturunan yang baik-baik. Jadi kalau yang dikonsumsi itu adalah sesuatu yang kurang baik, apalagi haram misalnya, ya jangan salahkan kalau kita bisa melahirkan seorang generasi atau anak itu ya nggak manut, ya, susah diatur misalnya, ya. Misalnya seperti itu. Jadi apa yang kita makan, yang kita konsumsi itu adalah bentukan dari kehidupan yang baik, ya. Jadi kehidupan yang baik pasti yang dimakan adalah yang baik-baik. Dari apa yang kita makan baik-baik itu pasti melahirkan generasi yang baik-baik, dzurriyyatan thayyibah itu, ya, kehidupan yang baik-baik. Nah, maka Nabi Zakaria itu kemudian berdoa dengan kalimat dzurriyyatan thayyibah. Ini Nabi Zakaria, seorang nabi, ya,
yang dekat dengan Allah dan doanya pasti dikabulkan oleh Allah, itu masih minta generasi yang baik. Bagaimana dengan kita? Nabi bukan, doanya belum tentu dikabulkan oleh Allah, ya. Dan kita bahkan tidak pernah membaca doa permintaan ini, gitu ya. Ini bagus untuk kita jadikan sebagai salah satu bentuk amalan kita supaya anak-anak kita itu menjadi anak yang manut, penurut, taat dalam agama, ya. Jadi doa ini tidak khusus Zakaria sebetulnya, tapi untuk kita semuanya, ya. Cuman dikisahkan dalam kisah Nabi Zakaria. Jadi Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku, ya, dari sisimu keturunan yang baik. Maka kita lanjutkan kembali dengan apa? Al-Furqan itu, ya, 67. Apa yang di sana? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa itu sangat bisa memberikan pengaruh terhadap jiwa anak-anak kita. Makanya kalau ada anak-anak kita susah diatur, jangan dimarahi. Jangan dimarahi, percuma. Doakan kepada Allah. Ya, doanya salah satunya itu dalam keluarga kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sehingga kita melihat anak itu tidak lagi dengan kemarahan, gitu loh. Anak itu juga tidak melakukan sesuatu yang membuat diri kita marah. Tapi kita tatapannya qurrata a'yun, dengan pandangan yang sejuk. Kalau sudah pandangan sejuk itu siapa yang nggak senang? Maka setiap ada pergaulan dalam keluarga itu dan menunjukkan kebahagiaan dan kesenangan, itu namanya qurrata a'yun. Jadi qurrata a'yun itu bukan pas dipandang aja gitu senang misalnya, tidak. Tapi dalam pergaulan di rumah tangga itu. Nah, karena itu kalau sudah terkadung, misalnya ada anak cucu kita yang misalnya susah untuk dibilangin, dinasihatin dan semacamnya, ya mintalah kepada Allah, karena Allah itu yang maha membolak-balikan hati hambanya, ya. Ya muqallibal qulub sabbit qalbah. Jangan kolbi, kalau kolbi kan ke hati kita. Kolbah siapa? Kolbah nanda fikri ala ta'atik. Yang jelas kolbahnya itu jelas, tidak kolbi, ya. Kalau kolbi itu ke hatiku, ya Allah tetapkan engkau yang maha membolak-balikan hati hambamu. Maka bolak-balikanlah hatinya siapa, ya. Jadi niatan kita kepada siapa, nah, dan harus yakin, jangan coba-coba. Tak coba sih, masa anakku kebetulan ini misalnya, nggak bisa. Allah itu bukan percobaan. Kita yakin dengan apa yang diajarkan Nabi kepada kita, harus diyakini dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah itu akan terrealisasi, insya Allah, ya. Ini cerita yang pertama dari Nabi Zakaria. Nah, ini Rabbi habli minas sholihin, ini doanya Nabi Ibrahim, ya. Tabasyyaru bi gulamin halim. Ini berita gembira dengan kehadiran Ismail yang sebentar lagi akan diperingati dengan Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, ya. Jadi pensyariatannya itu, Bapak Ibu, kurban itu dari Nabi Ibrahim, disyariatkan kepada umatnya itu mulai Nabi Ibrahim.
Nah, sebelumnya mulai Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim itu belum disyariatkan. Tapi kurban itu ada sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam itu sudah ada kurban, tapi belum disyariatkan. Nah, kapan disyariatkannya? Ketika Nabi Ibrahim dengan kisah penyembelihan Ismail sampai sekarang, bahkan nanti sampai hari kiamat. Oke. Yang pertama tadi Bapak Ibu, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang baik itu? Halalan thayyibah. Pasti yang dikonsumsi adalah yang halal dan thayyib. Dari mengkonsumsi halal yang baik itu, maka muncullah generasi yang baik, dzurriyyatan thayyibah. Dari sini maka muncullah ini kasyajaratin thayyibah. Ya, kalimat thayyibah atau kasyajaratin thayyibah. Ya, kalimat thayyibah. Dari mana kita mendapatkan kalimat thayyibah seperti ini? Ya, Allah memberikan sebuah perumpamaan. Ya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Ya, jadi akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kalimatan thayyibah. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau kehidupannya itu sudah bagus, karena yang dikonsumsi adalah bagus, ya. Dari konsumsi yang bagus ini melahirkan anak di generasi yang bagus. Kalau itu sudah bagus semuanya, berada dalam satu rumah tangga itu, maka di sana pasti terpancar pembinaan kalimatan thayyibah. Sudah enak sudah, ya. Tidak lagi ngurusi yang tidak penurut tadi ini, ya, ini yang penurut, ini yang tidak semacamnya. Jadi kalau sudah ada semua terangkum dalam yang tadi itu, maka akan terbina dalam sebuah rumah tangga yang disebut dengan kalimatan thayyibah. Dan semua yang ada dalam keluarga itu menunjukkan bahwa keimanannya itu kuat. Jadi kasyajaratin thayyibah ini seperti pohon yang baik itu, akarnya teguh dan cabangnya itu menjulang tinggi ke langit. Keimanannya itu loh, keimanannya itu ibarat pohon yang akarnya itu mengguncang ke dalam bumi, kuat, digoyang pun nggak akan bisa, ya, nggak akan bisa. Cabangnya ini ke langit, ya, perumpamaannya ke langit itu artinya apa? Tidak mudah tergoyahkan oleh situasi apapun dan dalam kondisi zaman yang seperti apapun tidak akan tergoyahkan. Jadi anak yang kita bina dalam rumah yang sudah dibangun kalimatan thayyibah, maka tidak akan berpengaruh terhadap pergaulan-pergaulan yang ada. Jika anak itu lebih mudah mengikuti pergaulan, maka belum kuat akar di rumah kita. Jadi belum kuat, kasyajaratin thayyibah itu belum kuat dalam dirinya, ya. Yang akarnya kuat dan kokoh mengucap ke bumi, ya. Yang cabangnya mengucap ke langit. Jadi itu belum kuat lah. Dengan kehidupan yang baik, konsumsi yang baik, generasi yang baik dijadikan satu dalam rumah tangga menjadi satu keimanan yang kuat, diibaratkan oleh Allah kasyajaratin thayyibah. Kalau dalam rumah tangga itu sudah kuat seperti itu, maka dampaknya kepada ini, ya. Ini dampaknya baldatun thayyibah yang sering kita dengar, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nggak akan tercapai ini Bapak Ibu kalau sebelumnya ini tidak termanajemen dengan bagus, ya, tidak tertata dengan bagus, maka ini tidak akan tercapai negeri kota yang baik, ya. Baldatun thayyibah itu nggak akan terwujud. Nah, karena itu Bapak Ibu, kota negara yang baik itu tergantung kepada rakyatnya,
baik apa tidak? Mungkin ada yang nggak terima ya dengan pernyataan seperti ya enggak Pak, wali kotanya nggak bener kok, enggak Pak, wong presidennya nggak bener kok, lo mosok kami yang disalahkan rakyatnya misalnya ya. Nah kalau seperti ini saya perumpamakan seperti ini Bapak Ibu. Coba. Ini air minum bersih. Kalau botol ini diisi air bersih seperti ini, harganya kira-kira berapa? 2.200. Wah, ada 200 ini. 2.230 rupiah gitu ya. 2.500. Oke. Kenapa ke 2.500? Karena isinya air. Coba diisi kopi, kira-kira berapa? Tempatnya sama, 4.000, 5.000. Kalau diisi susu lebih mahal lagi. Kalau diisi permata lebih larang lagi. Kalau diisi air jomberan gak payu toh, gak laku toh. Jadi tempat ini tergantung isinya. Negara, kota itu tergantung siapa yang menghuni negara itu. Semakin baik semakin mahal, semakin gak baik semakin tidak berharga. Ternyata seperti itu. Kalau diibaratkan seperti wadah ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu kalau diibaratkan seperti wadah, maka ibaratkan sebuah gelas atau botol ini tergantung kepada isinya. Karena itu untuk mewujudkan baldatun thayyibatun itu tidak cukup hanya seorang pemimpin, tapi harus diikuti oleh semua yang ada dalam negara atau dalam kota itu ya. Kalaupun mereka berbuat sesuatu yang kurang baik misalnya, ya biarkan aja, karena mereka yang bertanggung jawab. Apa kemudian kita ikut-ikutan tidak baik, kan enggak juga kan seperti itu. Jadi wadah itu tergantung kepada isinya, harga dan jenis minumannya atau apapun isinya ya, itu yang membedakan ya antara yang murah dengan yang mahal ya. Jadi baldatun thayyibatun tidak langsung jadi begitu saja, tapi melalui proses tadi itu ya, dari kehidupan yang baik. Atau kita berangkat dari bawah. Dari bawah apa? Bangun dulu dalam keluarga itu kalimatan thayyibah, komunikasi yang baik itu dulu ya. Terus kemudian dari kalimatan thayyibah ini akan melahirkan apa? Dzurriatan thayyibah. Dari kalimatan thayyibah itu kemudian kalimatan thayyibah, semudah setelah itu berarti dzurriatan thayyibah, setelah itu apa? Bu, halalan thayyibah. Nah, halalan thayyibah itu akan terakumulasi menjadi hayatan thayyibah ya. Barangkali ini yang terkait dengan thayyibah. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang perlu didiskusikan, barangkali silakan. Boleh dengan masalah kurban, masalah apa, silakan ya. Nggak usah takut sama panitia. Kalau saya nanya gini nanti dikirain sama Pak panitia nggak mau kurban saya ini gitu ya. Jadi banyak persoalan-persoalan di dalam kurban itu. Ada kisah begini Bapak Ibu. Saya bukan mau mengisahkan aja ya, tapi memang ini fakta ya, fakta yang pernah saya alami. Ini ada seorang jaksa yang kesehariannya, seorang jaksa itu kan bergelimangan dengan hukum ya. Satu ketika saya jadi ketua panitia kurban, lalu beliau itu bawa 2 sapi. Yang pertama ditaruh masjid ini, yang satunya ditaruh di masjid sana. Nah, ketika dibawa ke masjid di mana kami jadi panitia ya, kemudian disodorkan, Pak, kalau kurban sapi nanti biaya operasionalnya ini dari Bapak sekian. Luar biasa yang terjadi.
ya, nggak sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya gitu ya. Hukum mana yang mengatur itu? Nah, karena paham beliaunya orang jaksa, dipikirai kurban itu pakai hukum kejaksaan gitu ya, nggak pakai hukum Islam gitu ya. Hukum mana itu yang mengatur seperti itu? Kalau begitu nggak jadi saya kurban di sini. Monggo Bapak, silakan dibawa ke tempat lain. Dibawa ke tempat lain, dibawa ke si kura-kura. Ya nggak tahu di sana bayar ada itu, karena panitia pun juga bervariatif. Ada yang langsung menyampaikan biaya operasionalnya, ada juga yang include di dalamnya. Harganya sekian, ini sudah termasuk biaya operasional penyembelihan. Kadang-kadang kayak kita itu ya salah teknis seperti itu ya bisa menjadi ribet gitu ya. Dan juga apa istilahnya, panitia pun juga nggak tenang gitu loh melakukan atau menyelenggarakan seperti itu. Karena itu semua hukum yang berkaitan dengan kurban itu harus dipahami betul dan harus kita sampaikan, sosialisasikan supaya sosialisasikan di awal supaya tidak ada kesalahan-kesalahan di dalam penyelenggaraan seperti itu. Dan itu ngamuk-ngamuk loh, marah-marah gitu. Hukum apa yang dipakai gini-gini dari dulu, saya nggak pernah seperti itu, gini-gini. Mestinya kalau ada seperti itu kan ditabayunkan dulu, loh kok bisa begini, kenapa ya? Baru panitia menjelaskan seperti itu. Jadi ya saya pikir ya sudahlah, nggak apa-apa. Kembali lagi, kalau kembali ke takdir, ya berarti takdirnya nggak kurban di sini gitu loh. Ini kurbannya di tempat lain. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Nggih, monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pelaksanaan sholat itu akan berbeda. Kalau di Muhammadiyah kan sudah ditetapkan Jumat tanggal namanya patungan. Itu sebaiknya kalau mau pada saat itu bukan menunggu kan dalam namanya patungan. Orang kan mungkin ada yang melaksanakan yang satu itu pelaksananya. Terima kasih. Okay. Menyikapi perbedaan itu sebetulnya Indonesia, rakyat Indonesia ya, khususnya Kota Malang, wabil khusus lagi warga Purwantara sudah terbiasa Pak G dengan itu. Artinya dengan hal yang berbeda. Ada nggak perbedaan sekarang itu ya. Muhammadiyah sudah menyetapkan insya Allah nggak ada perbedaan. Insya Allah, mudah-mudahan yang nggak ada perbedaan. Kalaupun saya lihat kalender-kalender saudara kita juga sama. Ya, mudah-mudahan tidak ada perbedaan. Cuman kalau nanti berbeda, yang kolektif itu, yang satu meyakini perbedaan itu, yang satunya meyakini yang satu, yang satunya meyakini yang satu. Bagaimana kita mengkompromikan ini? Sementara panitia sudah menetapkan hari penyembelihannya, maka perlu kita klarifikasi atau konfirmasi. Bapak, jenengan kan ikut kolektif di sini, sementara di masjid kami ini dilaksanakan ketika selesai salat Idul Adha. Gimana jenengan? Dikonfirmasikan seperti itu aja. Untuk lebih baiknya daripada nanti jadi masalah ya. Maka yang berkolektif itu dikonfirmasi satu-satu oleh panitia. Nah, kalau ada yang tidak menghendaki seperti itu, maka panitia harus bisa mencari pengganti. Cuman begini Bapak Ibu, kolektif itu tidak mesti 7 orang. Okay? Tidak mesti 7 orang, lebih itu boleh dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Misal sekarang, misal ada kolektif pertama ya, sudah dianggarkan 21 juta ya.
harga sapinya. Berarti urungannya berapa? 3 juta. 3 kali 7 21. Ternyata dapat sapi harganya di atas rata-rata sapi pada umumnya, dan memang kualitasnya lebih bagus. Maka kalau ada seperti ini, uangnya nggak cukup, misal 24 juta, 24 juta, uangnya kurang 3 juta, ya. Kurang 3 juta, berarti kan 8 orang. Kalau dibuat 3 juta, dengan kualitas sapi dan dagingnya yang bagus daripada umumnya, maka hal ini diperbolehkan dalam hal-hal tertentu seperti ini, tidak menjadi kebiasaan. Dalam kondisi seperti itu boleh nambah orang itu. Kenapa? Karena Nabi itu memberikan gambaran begini, ada yang namanya jenis unta itu jazur. Jazur ini sejenis limusin, ya. Ada unta yang jenisnya ba'ir. Ba'ir ini jenis sapi biasa. Nah, ketika ada sahabat yang menginginkan jazur, ya, dengan jumlah orang yang 7 orang pada saat itu, dijadikan 10 oleh Nabi, ya, dijadikan 10 oleh Nabi, maka mendapatkan jazur dengan kualitas daging yang lebih baik dan berkualitas. Nah, hukum kiasnya itu analoginya ke sini, tapi bukan dijadikan sebuah amalan kebiasaan. Kalau terjadi sesuatu yang seperti itu loh, minta kepada yang sudah kolektif, misalnya keberatan, aduh nggak ada dana lagi, wis gini-gini, tapi eman loh sapinya, dagingnya gini loh, sapinya bagus loh, boleh mendatangkan 1 lagi. Saya katakan lagi, hukumnya sama, tapi tidak berlaku secara umum. Dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Kenapa demikian? Karena hukum yang dipakai adalah hukum analogi, ya, hukum kias yang dipakai. Maka kalau ingin selamat, tinggalkan dulu hukum kias itu, masuk dalam ketentuan-ketentuan yang pasti. Apakah ini nggak pasti? Bukan nggak pasti, ulama bagi dua, ya. Menghukuminya ulama bagi dua. Ada yang menghukumi boleh karena berdasarkan analogi ini, bagi yang satunya tidak boleh karena kontekstual dengan hadis yang ada. Saya ingatkan kembali lagi, dengan salah paham, ya. Nanti saya dikatakan memperbolehkan 8 orang, 9 orang ini, ya. Kalau dalam kondisi-kondisi tertentu dengan kualitas binatang ternak yang akan dibeli itu lebih daripada rata-rata, itu boleh. Tapi kalau sama saja ya nggak boleh, ya. Jadi itu barangkali itu bagi, jadi bisa dikonfirmasi dulu kepada yang kolektif itu, supaya tidak ada persepsi yang keliru. Ya, tapi panitia harus siap-siap ketika dia mundur. Harus ada pengganti atau ada jamaah lain misalnya yang mau ikut dalam patungan itu, supaya tidak ada kesalahpahaman. Kadang-kalanya ibadah itu rusak karena teknis, persoalan teknis. Nah, karena itu sekali ibadah kita murnikan sudah kayak itu, kayak apapun teknisnya, ya silakan. Yang penting ibadah ini menjadi apa? Menjadi suatu ibadah yang betul-betul memenuhi syarat dan ketentuannya, ya. Gitu Bu Kaki. Yang lain barangkali, nggih, monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Untuk membentengi diri, ya, melindungi diri, itu ketentuan Nabi dan anjuran Nabi itu jelas, ya.
Apa yang dilakukan oleh Nabi? Mau tidur, ya, baca ini, ya, setiap saat baca ini, jangan lepas untuk mengingat kepada Allah. Satu, jangan lepas mengingat Allah. Artinya apa? Jangan sampai kita mengosongkan pikiran kita supaya mereka tidak mudah masuk. Ya, satu. Yang kedua, bentengi diri kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah ada pada diri kita, maka bacakan ayat-ayat yang sifatnya pelindung. Ya, ayat-ayat pelindung, contohnya ayat kursi. Itu pelindung, ayat pelindung itu. Sebetulnya ya enggak pas juga dikatakan ayat kursi itu ya. Ya. Artinya ayat pelindung. Kemudian ada surat pelindung yang disebut dengan trikul. Paham gitu trikul? Kul itu ya. Nah, itu selalu kita baca. Dari setiap hari ya, kita ingat baca itu untuk melindungi diri. Ya, untuk melindungi diri. Karena kalau kita lihat qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Min syarri ma khalaq itu dari kejahatan makhluk yang telah Engkau ciptakan ya Allah. Berlindung kepada Allah. Kalau supaya lebih mantap, kita pahami dengan artinya. Nah, kalau sudah Pak, iya ya seperti ini. Yakinkan dengan bacaan itu kita terlindungi dari godaan jin-jin jahat ya. Karena jin itu ada dua jenisnya, ada jahat, ada tidak jahat. Ada, kalau orang membahasakan ilmu fikih itu membahasakan ada jin Islam, ada jin kafir gitu ya. Jadi kalau pas dengan jin kafirnya mungkin agak bandel gitu ya. Tapi kalau pas jin Islamnya ya kerjasama gitu, seperti itu. Jadi untuk melindungi diri, perbanyak kita zikir kepada Allah supaya tidak kosong pikiran kita ya. Yang kedua, zikir-zikir yang sudah dianjurkan Nabi sebagai ayat maupun zikir perlindungan ya. Itu sering dibaca untuk melindungi diri kita. Kalau rumah bukan diri kita, tapi kalau rumah bukan diri kita, biasakan di rumah itu setelkan surat Al-Baqarah, walaupun nggak baca sendiri. Walaupun tidak baca sendiri, di rumah itu misalnya santai-santai ibu-ibu sambil masak misalnya gitu ya, setelkan Al-Baqarah. Di murattal itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita bisa baca sendiri ya baca sendiri nggak, ya lebih bagus gitu ya. Tapi kalau tidak bisa baca sendiri, nggak sempat misalnya dan seterusnya, setel aja murattal itu sambil masak, sambil yang bapak-bapak sambil bersih-bersih misalnya, itu boleh. Supaya rumah kita itu tidak istilahnya dikerumuni oleh banyak jin. Ya. Di mana-mana memang ada jin, cuman mau ganggu apa tidak. Di rumah itu kosong apa enggak. Ya. Jadi gitu Bapak nggih, banyak berzikir, insya Allah terlindungi. Ngaten nggih? Baik Bu, cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memberikan manfaat pada kita, kepada keluarga kita, dan dapat kita jadikan sebagai salah satu sarana kesempurnaan ibadah yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.